Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini ada di rumah masing-masing atau dimanapun. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul 4 penyebab roh tidak menyala. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Saudara, kalau kita membaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35, kita akan menemukan minimal ada 4 penyebab mengapa roh kita tidak menyala-nyala. Yang pertama, penyebab mengapa roh kita tidak menyala-nyala karena kita menjauhkan diri dari persekutuan. Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa 2 murid dari Tuhan Yesus ini meninggalkan Yerusalem, yang seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain tetap berkumpul, bersekutu untuk saling menghibur dan menguatkan seorang akan yang lain setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam persekutuan itu ada kehangatan, ada kasih, ada perhatian, ada masih banyak hal menarik lainnya yang dapat kita jumpai dan alami dalam sebuah persekutuan. Hal-hal menarik dan indah inilah yang dapat menstimulasi roh kita agar tetap menyala-nyala. Selanjutnya kita juga perlu ketahui bahwa kesediaan kita untuk tetap hidup dan konsisten dalam persekutuan menunjukkan bahwa iman kita telah matang. Orang yang senang menyendiri, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, membuktikan bahwa orang tersebut masih setengah matang dalam Tuhan. Imannya masih kekanak-kanakan. Karena itu, rohnya mudah redup bahkan berpeluang menjadi padam. Orang yang imannya masih kanak-kanak sering terekspresi lewat mudah kecewa, sakit hati, dendam, marah, dan sebagainya. Karena itu saya mendorong kepada jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita memiliki iman yang sudah dewasa, yakni selalu hidup dalam persekutuan. Yang kedua, penyebab mengapa roh kita tidak menyala-nyala karena kita mengizinkan hati kita dikuasai oleh masalah. Lukas 24 ayat 15 sampai dengan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Saudara, kedua ayat di atas mengkonfirmasikan sebuah fakta bahwa ketika hati kita dikuasai oleh hal tertentu, maka pasti roh kita jadi tidak berkobar-kobar. Ketika roh kita tidak berkobar-kobar, maka yang terjadi sensitivitas kita kepada Tuhan pun menjadi tumpul, sehingga kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan seolah-olah jauh, tidak dekat dengan kita. Kita menjadi kehilangan Tuhan, padahal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Inilah yang terjadi ketika kita mengizinkan hati kita dikuasai oleh masalah, menyebabkan sensitivitas kita kepada Tuhan menjadi sangat lemah. Bahkan kita bisa mengalami dispersepsi seperti yang dialami oleh kedua murid Tuhan ini. Mereka menganggap Tuhan orang asing. Saudara, saya mau katakan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan bisa bebas dari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah responi setiap masalah dengan sikap yang tepat, yakni berani hadapi setiap masalah dan mencari jalan keluar dengan selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, penyebab mengapa roh kita tidak menyala-nyala karena kita tidak menyimpan firman dalam hati. Lukas 24 ayat 25 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27. Saudara,
Orang yang menyimpan firman dalam hati, dia akan selalu terkendali dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan demikian mereka tidak akan mudah linglung, mereka tidak akan mudah bingung dalam setiap masalah dan kesulitan yang ada. Tetapi mereka justru akan membuktikan bahwa di dalam hati mereka penuh dengan firman, yang dibuktikan melalui roh mereka tetap menyala-nyala, meskipun mereka berada dalam pusaran tantangan hidup. Saudara, firman Tuhan mampu membuat roh yang padam menjadi menyala lagi. Kalau kita menyimak pengalaman kedua murid Tuhan ini, di ayat yang ke-32, dikatakan, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara, saya mau katakan bahwa orang yang hatinya penuh dengan firman, pasti rohnya tetap menyala-nyala. Sedangkan orang yang hatinya mengalami krisis firman, pasti rohnya gampang redup dan padam. Oleh sebab itu, mari isi dan penuhi hati kita dengan firman Tuhan, agar roh kita tetap menyala-nyala. Yang keempat, penyebab mengapa roh kita tidak menyala-nyala karena kita tidak mengundang Tuhan dalam hidup kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ke-11, di sana dikisahkan tentang perkawinan yang luar biasa, tetapi ada insiden yang hampir mencoreng pamor sang pemilik pesta. Karena pesta yang hebat itu tiba-tiba kehabisan anggur. Anggur saat itu sangat erat kaitannya dengan sukses atau gagalnya sebuah acara pernikahan. Namun luar biasa, kehadiran Tuhan Yesus dan para murid saat itu membawa keberuntungan bagi pesta tersebut. Di sini kita melihat bahwa dengan kita mengundang Yesus dalam hidup kita, kita akan mendapat banyak hal dalam hidup kita. Karena di mana Yesus ada, di sana terjadi mujizat. Di mana Yesus ada, selalu ada kemenangan. Di mana Yesus ada, pasti roh kita menyala-nyala. Karena itu kalau kita mau roh kita tetap menyala-nyala, mari biarkan Yesus terus hidup dan bertahta atas seluruh hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup kami. Kami mau memiliki roh yang tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, mari Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, biarlah kami semua tetap memiliki roh yang tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau
setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Bapa kita yang setia. Haleluya.